Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ike di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 di acara ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Philadelphia Semarang. Apa kabar adik-adik? Setelah kita satu minggu gak bertemu, pasti kalian tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Hari ini seperti biasa Kak Ike ditemanin oleh Kak Nova, Kak Butet, Kak Yosi, dan satu lagi kakak yang mengiringi kita pujian, yaitu Kak Luki. Adik-adik, sebenarnya setiap kita melakukan ibadah online ini ada satu kakak loh yang selalu mengedit video kita, menyutradarai kita sehingga video ini dapat ditonton indah oleh semuanya, yaitu Kakak Dangu. Halo Kakak Dangu, terima kasih atas pelayanannya. Tetap sabar ya menghadapi kakak-kakak layan PA. Kakak-kakak di sini sudah pada rapi. Gimana dengan adik-adik di rumah? Sudah pada mandi apa belum? Sudah pada sarapan apa belum? Ayo yang belum mandi, yang belum sarapan, segera lakukan itu. Setelah itu siap-siap ya. Persiapkan Alkitab kalian, persiapkan hati kalian. Saatnya kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom adik-adik, sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan hari ini, boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Disiapkan loh ya Alkitabnya, disimak ya. Nah, di kitab 1 Korintus itu ada tokoh siapa? Tahu enggak adik-adik? Iya, ada yang namanya Bapak Paulus. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang apa sih di hari Minggu ini, di tanggal 12 Juli ini. Adik-adik pasti udah sering kan ya dengar yang namanya kota Korintus. Iya, sudah dong, sudah sering banget ya. Nah, kota Korintus ini
adalah sebuah kota yang letaknya sangat strategis. Karena letaknya yang sangat strategis itu, kota Korintus ini berkembang sangat pesat menjadi sebuah kota perdagangan yang menghasilkan berbagai macam barang mewah. Selain barang mewah, ada juga berbagai macam karya seni yang luar biasa indah. Nah, karena posisinya yang strategis itu dan perkembangannya yang memang bagus, membuat banyak orang dari berbagai daerah datang ke kota Korintus untuk melakukan kegiatan berdagang. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Korintus, sehingga mereka menjadi masyarakat yang sangat beragam dengan latar belakang serta tradisi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Karena hal itu mengakibatkan kehidupan masyarakat Korintus penuh dengan kejahatan moral. Sedih ya. Hal ini menjadi tantangan bagi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Keberagaman membuat persekutuan jemaat di Korintus terancam perpecahan. Tidak hanya perpecahan saja ya adik-adik. Kehidupan persekutuan jemaat Korintus dihadapkan dengan banyaknya pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu. Banyak pengajaran yang gak benar. Hal itu membuat Rasul Paulus menjadi resah. Dan akhirnya Rasul Paulus menulis sebuah surat atau pesan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Ada yang tahu enggak isi pesan tersebut? Ya udah, Kak Nova kasih tahu ya. Isi surat atau pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu secara khusus Rasul Paulus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kebejatan ataupun kejahatan. Susah ya, susah banget. Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus dapat bersama-sama menjaga kesatuan jemaat dan menjaga imannya hanya kepada Yesus Kristus saja, dan dapat menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita belajar dari Rasul Paulus untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan mau adik-adik, kakak-kakak di sini juga bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu harus kita lakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Nah, kakak mau coba nanya nih ke adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik disuruh sama mama atau papa gitu? Mungkin sama mama ya, waktu habis main-main, kebetulan mainnya sama adiknya yang lebih kecil. Nah, lagi main-main gitu, terus udah selesai, berantakan dong mainannya. Terus sama mama gitu disuruh, beresin dong mainannya. Nah, yang adik-adik lakukan membereskan mainan itu dengan sukacita atau dengan ih, mama ini gangguin. Nah, kalau kita memang sayang dengan Tuhan Yesus, kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus, kita lakukan dengan sukacita. Kenapa? Kan kita yang mainan, bukan mama, bukan papa. Ya,
Demikian juga kalau kita disuruh belajar, ya kita lakukan dengan sukacita. Karena apa? Kan tugas sebagai seorang murid. Nanti kalau adik-adik malas belajar, enggak naik kelas, yang sedih siapa? Kita juga kan, adik-adik juga kan. Nah, adik-adik, karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik dan juga kakak-kakak untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Kita harus menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Kak Nova bilang sekali lagi ya, harus menjadi saksi Kristus itu dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Itu juga yang dilakukan sama Rasul Paulus, penuh dengan sukacita untuk mengingatkan masyarakat di Korintus kembali ke jalan hidup yang benar, ya. Adik-adik, semua orang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan harus mau menjadi saksi Kristus. Satu hal yang harus kita tiru dari Rasul Paulus, tadi yang Kak Nova bilang, tidak ada rasa terpaksa. Ya, kalau kita bisa menjalani dengan sukacita, otomatis pasti luar biasa hasilnya ya. Seperti adik-adik menjalani dengan sukacita harus sekolah secara online di rumah, ya dengan papa, dengan mama, dan hasilnya tetap bisa naik kelas, tetap bisa lulus dari sekolah, ya luar biasa Tuhan kita. Oke adik-adik, siap untuk menjadi saksi Kristus, siap untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap perkataan, dalam setiap firman yang kami baca, kami boleh Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang taat kepada orang tua kami, pada guru-guru kami, dan jadi anak yang tidak pernah mempermalukan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan sekolah kami serahkan cita-cita kami, semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang sudah menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya minggu depan kami masih boleh dipertemukan dalam ibadah online bersama dengan kakak-kakak layan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kakak-kakak mau memberikan pujian buat adik-adik ya. Semoga adik-adik nggak bosan ya. Oke, selamat mendengarkan pujian dari kakak-kakak. Terima kasih. Bersama
Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya Kak Butet